17. With my heart and what I say, I will follow Jesus every day. Over here, over there. I will follow Jesus everywhere. Over here, over there. I will follow Jesus everywhere. Jesus said, come follow me. Mark 1, verse 17. With my heart and what I say, I will follow Jesus every day. Over here, over there. I will follow Jesus everywhere. Over here, over there. I will follow Jesus everywhere. Over here, over there. Let's follow Jesus everywhere. Shalom adik-adik, berjumpa lagi dengan Kak Cencen di hari Minggu tanggal 26 Juli 2020. Apa kabar adik-adik di rumah semuanya? Kakak berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat-sehat, kuat dan bahagia. Coba kakak mau lihat muka adik-adik yang penuh senyum di rumah. Senyum bahagianya bagaimana? Yeay, yes! Hari ini kakak nggak sendirian, hari ini kakak ditemenin oleh teman kakak. Adik-adik bisa tebak gak kira-kira siapa ya? Coba tebak. Nah, pengen tahu kan? Yuk kita panggil kakak kita. Silakan kakak, tepuk tangan adik-adik semua di rumah. Hari ini kakak ditemenin oleh Kak Claubi, Kak dan Kak. Ya, hari ini kami semua mau memuji Tuhan bersama-sama dengan adik-adik di rumah. Oh ya, wah, di rumah sudah banyak Kak yang sudah nunggu ibadah online pagi hari ini. Kakak melihat ada siapa ya? Ada Joyce, ada Ica, ada Nathan, ada Nendo, ada siapa lagi? Ada Nadia, Maximus, itu yang duduk di sana. Ada Jojo sama Nia. Halo, apa kabar kalian semuanya? Ada siapa lagi ya? Ada Caca lagi duduk di sana dengan gaya yang cool. Ada Bella, ada Rafael, ada siapa lagi tuh? Ada Adrian sama Michelle. Pasti maminya lagi bikin kue tuh di belakang, ya kan? Ya. Oke, adik-adik ada siapa lagi ya? Coba Kak, oh iya Kakak bisa Kak, lihat di situ ada Catherine, ada Valerie, ada Aaron, terus ada siapa lagi tuh ya? Oh iya, ada Grace, Jason, ada Felicia, ada Shasha, kemudian ada Nico, ada Louis, ada Elaine, Irene, ada Rere, dan juga Nathan. Wah, banyak sekali Kak. Iya. Nah, adik-adik jangan lupa ajakin teman-teman adik-adik yang belum ibadah online untuk ikut ibadah online di hari Minggu. Ya, semua sudah siap memuji Tuhan? Yuk kita bangkit berdiri yuk. Kita mau memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Ya adik-adik, semuanya bangkit berdiri.
adik-adik harus ingat, Tuhan Yesus adalah penyembuh adik-adik. Tuhan Yesus adalah penyelamat adik-adik. Tuhan Yesus adalah yang membebaskan adik-adik. Kalau adik-adik di rumah saat ini kadang-kadang suka sedih, kadang-kadang suka mungkin kesel. Adik-adik bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, aku kesel, aku sedih, tolong lepaskan aku gak mau sedih lagi, aku gak mau kesel lagi. Adik-adik doa bilang begitu sama Tuhan Yesus, pasti Tuhan Yesus akan membebaskan adik-adik dari rasa kesel, dari rasa sedih. Adik-adik akan bersuka cita di dalam Tuhan. Yuk kita semua ikut Tuhan Yesus, yuk mau bersama-sama kita ikut Tuhan Yesus ya. Yuk adik-adik, kita mau nyanyi lagu baru, judulnya Come Follow Me. Ikutin ya. Sama-sama dengan kakak ya. Kita berdua. 1, 2, 3. Sekali Yesus, tetap Yesus. Ulang sekali lagi kak. 1, 2, 3. Sekali Yesus, tetap Yesus. Tepuk tangan buat adik-adik di rumah semuanya. Adik-adik, kakak mau bilang sama adik-adik, hari ini kita bikin perkataan profetik. Sama-sama ikut kakak ya. Kan adik-adik di rumah dalam keadaan sehat, bahagia. Sama-sama ikutin kakak ya. I am blessed. I am blessed. I am smart. I am smart. I am worthy. I am worthy. I can do. I can do all things through Christ who strengthen me. Nyanyi bersama-sama dengan kakak sekali lagi ya. Mau? Yuk kita ucapkan sekali lagi. I am blessed. I am blessed. I'm smart. I'm smart. I'm worthy. I am worthy. I can do all things. I can do all things through Christ who strengthen me. Yes, adik-adik bisa melakukan segala perkara. Adik-adik saat mau bikin PR, adik-adik saat mau makan,
atau adik-adik saat mau ngapain ya, adik-adik bisa lakukan semuanya itu di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepada adik-adik. Ya, jadi adik-adik jangan bilang, aku nggak bisa mami, aku nggak bisa. Adik-adik pasti bisa. Bersama Tuhan Yesus kita lakukan perkara yang besar. Ada amin adik-adik? Ya, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Kak Heni. Sebelumnya Kak Obi berdoa dulu ya, kita mau masuk firman Tuhan. Kak Obi yang akan memimpin adik-adik di rumah untuk berdoa masuk dalam firman Tuhan. Silakan Kak Obi. Oke, yuk adik-adik kita mau berdoa, tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau telah mengumpulkan kami di sini ya Tuhan. Kami bisa beribadah lagi ya Tuhan, walaupun secara online ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami ingin mendengar firman-Mu, Engkau berkati Tuhan, supaya kami bisa mengerti apa yang Kau ajarkan kepada kami minggu ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Amin. Adik-adik semua di rumah, yuk sambil angkat tangannya ke atas. Kita mau bernyanyi untuk Tuhan. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus.
lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, ku mengasihimu, ku Kami mengasihimu Tuhan, lebih dalam lagi. Biarlah hati kami selalu bertaut denganmu Tuhan, bersama denganmu lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Kami cinta Kau Tuhan, kami cinta Kau Yesus. Biarlah semua adik-adik yang di rumah Tuhan semakin hari semakin mengasihi Tuhan, semakin mencintai Tuhan Yesus. Adik-adik di rumah bersama-sama dengan kakak kita nyanyikan sekali lagi, lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu, Sebentar lagi adik-adik di rumah akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Heni. Silakan Kak Heni. Tepuk tangan buat Kak Heni. Shalom adik-adik Rocky. Wow, Kak Heni senang sekali loh bisa menyapa adik-adik yang ada di rumah. Nah, kita sudah memuji Tuhan kan? Tadi kakak lihat kakak-kakak Rocky itu semangat sekali ketika mengajak adik-adik untuk memuji Tuhan. Kakak yakin adik-adik pun gak kalah semangatnya dengan kakak-kakak Rocky. Ya, walaupun kalian memuji Tuhannya hanya dari rumah dan tidak terlihat oleh kakak-kakak Rocky, tetapi mata Tuhan melihat apa yang adik-adik sudah lakukan. Nah, adik-adik apakah sudah memberikan yang terbaik ketika memuji Tuhan? Tiba saatnya kita akan dengar firman Tuhan. Judulnya adalah Do Your Best. Kalian tahu kan artinya? Lakukanlah yang terbaik. Nah, tapi adik-adik, apakah adik-adik sudah menyiapkan Alkitab, alat-alat tulis dan buku catatan? Oke, kalau belum kakak tunggu kalian persiapkan dulu ya. Nah, sudah kan? Baik, sekarang sebelumnya kakak akan ajak kalian semua untuk melihat skit drama yang akan diperankan oleh kakak-kakak Rocky. Coba kalian perhatikan dengan baik dan dengarkan dengan baik. Oke adik-adik, selamat menyaksikan. Pada suatu hari di sebuah sanggar tari, ada seorang guru tari dan 3 orang muridnya. Sang guru mengajarkan sebuah tarian kepada 3 orang muridnya. Dan perhatikanlah adik-adik apa yang dilakukan oleh ketiga muridnya saat gurunya sedang mengajarkan tarian kepada mereka. Tune our hearts to your beat. Where
dan segera menirukan setiap gerakan yang diajarkan oleh gurunya. Lihatlah apa yang dilakukan oleh murid kedua. Hanya memperhatikan, tapi tidak berusaha untuk menirukan gerakannya. Apa yang terjadi dengan murid yang ketiga? Adik-adik lihat, sama sekali tidak memperhatikan, malah sibuk sendiri dengan HP-nya. Setelah sang guru selesai memberikan contoh sebuah tarian kepada mereka, kini tiba saatnya guru ingin melihat kemampuan dari murid-muridnya untuk menirukan setiap gerakan yang sudah diajarkan. Murid pertama karena sudah memperhatikan dan menirukan setiap gerakan, tentu dia mendapatkan hasil yang baik karena dia sudah melakukan yang terbaik. Bagaimana dengan murid yang kedua? Yang tidak yang tetap memperhatikan, yang masih memperhatikan tapi tidak menirukan. Akhirnya apa adik-adik? Walaupun banyak kesalahan, tetapi penari kedua terus mencoba, berusaha untuk bisa dan melakukan yang terbaik, sehingga bisa melakukan gerakan tarian sesuai yang diinginkan oleh gurunya. Dan sekarang tiba saatnya murid ketiga terjadi karena tidak memperhatikan, akhirnya tidak satu gerakan pun yang berhasil dilakukan. Akhirnya kembali gurunya mengajarkan kepada 3 muridnya untuk berlatih kembali tarian itu sehingga mereka semua bisa menarikan tarian dengan baik dan benar. Nah, adik-adik semua, bagaimana kita sudah melihat tayangan skit ya? Ketika seorang guru mengajarkan tarian kepada murid-muridnya. Nah, apa yang terjadi adik-adik? Ternyata 3 muridnya ini berbeda-beda ya. Ada yang murid pertama dia menirukan setiap gerakan gurunya dengan baik dan benar. Nah, murid yang kedua sama juga memperhatikan tetapi tidak berusaha untuk menirukan. Ya, sehingga tentu hasilnya pun tidak sebagus penari yang pertama. Bagaimana dengan penari yang ketiga adik-adik? Jangan ya sama seperti penari ketiga. Dia tidak mau memperhatikan. Terus dia asal-asalan dan hasilnya pun tentu tidak seperti yang diinginkan. Adik-adik, kakak mau tanya nih. Adik-adik, apa yang adik-adik sudah kerjakan? Ya, misalnya di rumah, apa yang adik-adik sudah lakukan? Kalau adik-adik di rumah, tentu apa? Membantu orang tua. Sekarang kakak tanya, kalau membantu orang tua, apa yang adik-adik sudah lakukan untuk membantu orang tua? Apa yang adik-adik sudah kerjakan? Apakah adik-adik waktu di rumah adik-adik malas? Tentu kalau kita malas kita tidak akan mendapatkan hasil yang terbaik. Ya, kalau di sekolah apa yang adik-adik sudah kerjakan?
Apakah adik-adik sudah belajar dengan baik? Kalau adik-adik di rumah tidak belajar, maka adik-adik tidak akan mendapatkan hasil yang terbaik. Nah, adik-adik, kalau misalnya adik-adik sebagai anak-anak Tuhan, ya, apa tugas kalian? Tentu tugas kalian sebagai anak-anak Tuhan memuji Tuhan, menyembah Tuhan, berdoa, ya, bersaksi, memberitakan Injil, jadi berkat buat orang lain, buat teman-teman. Nah, sekarang apakah kalian sudah mengerjakan itu dengan penuh tanggung jawab? Ya, kalau masih belum, ayo semangat, lakukan yang terbaik. Apa yang kalian sudah lakukan, kita berpikir bahwa kita harus lakukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi kalau kita lakukan untuk Tuhan, pasti kita akan berikan sesuatu yang terbaik, bukan? Kita pasti akan lakukan yang baik. Ya kan adik-adik? Nah, bagaimana Kak kalau misalnya caranya agar kita bisa lakukan yang terbaik? Aku ini Kak banyak kesalahannya. Seperti tadi penari kedua kan, banyak kesalahannya. Bagaimana Kak? Ya, kita harus berdoa, meminta kekuatan dari Tuhan agar kita memiliki, ya, tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas yang sudah diberi oleh Tuhan buat kita. Nah, jadi ingat adik-adik, kalau ingin mendapatkan hasil yang terbaik, maka harus melakukan yang terbaik, memberi yang terbaik. Kalau Tuhan Yesus ada dalam hidup adik-adik, tentunya, ya, kalian pasti akan melakukan sesuatu yang terbaik. Ingat ya adik-adik, do your best, ya, lakukan yang terbaik. Dimanapun kalian berada, di rumah, di sekolah, dimanapun kita berada, lakukanlah yang terbaik untuk Tuhan. Yuk adik-adik, kita baca firman Tuhan dari 2 Timotius 4 ayat 5. Kakak tunggu adik-adik yang masih belum membuka Alkitabnya, yuk buka Alkitabnya. Sudah? 2 Timotius 4 ayat 5. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan, memberita Injil, dan tunaikan tugas pelayananmu. Sekali lagi ya, 2 Timotius 4 ayat 5. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukan pekerjaan memberitakan Injil, dan tunaikan tugas pelayananmu. Oke adik-adik, ingat, do your best, lakukan yang terbaik. Oke adik-adik, nah sekarang adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada siang hari ini. Tuhan, kami mau belajar untuk melakukan segala sesuatu yang terbaik. Baik kami di rumah, di sekolah, dimanapun kami berada Tuhan. Kami mau melakukan segala sesuatu dengan penuh tanggung jawab. Kami melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Biarlah Tuhan, kami terus semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Hidup kami terus berdampak, hidup kami boleh terus berbuah, dan hidup kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, beri kami kekuatan, berikan kami hikmat, agar kami boleh melakukan setiap tugas yang Tuhan percayakan buat kami. Dan kami mau jadi yang terbaik Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami terima firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Hari ini Kakak Jennifer akan mengajarkan kalian gimana sih cara cuci tangan yang baik dan benar ya.
kalian pasti di rumah cuci tangan dong. Ya pasti ya, cuci tangan seperti biasa seperti ini. Nah, tapi hari ini kakak mau ngajakin kalian untuk belajar cuci tangan. Ada 6 step untuk cuci tangan di masa COVID ini ya. Jadi kalian bisa nanti coba di rumah ya. Nah, di sini kakak udah pakai sarung tangan yang kalian lihat ini. Nah, kakak mau cobain. Ada tinta, kakak tuang di tangan ya. Nah, tinta ini kita maksudkan itu sebagai sabun ya adik-adik ya. Jadi kalau yang pertama itu, step pertama kita cuci tangan itu di bagian telapak tangan. Nah, kita usap-usap di bagian telapak tangan seperti ini. Seperti ini ya adik-adik ya. Nah, coba kalian lihat. Bagian sini sudah kena sabun kan ya. Nah, tapi ada beberapa bagian yang belum kena sabun, yaitu belakangnya. Nah, step kedua itu kalian harus, nah seperti ini, diusap-usap bagian punggung tangannya. Nah ya. Tapi ada juga nih yang belum terkena, yaitu step 3 di bagian sela-sela sini. Jadi kalian begini ya, kayak posisi seperti ini, kalian begini, digosok-gosok ya. Setelah digosok-gosok, buat tangan kalian step keempat itu seperti ini. Kalian coba cuci tangan seperti ini sampai semuanya rata ketutup dengan sabun. Nah, yang kelima itu adalah bagian ibu jari. Lihat kalian masih lihat kan sini putih-putih. Nah, kalian gini ya adik-adik ya. Nah, seperti ini. Kalian cuci sampai bersih, sampai nggak kelihatan ini warna putih-putihnya. Nah, oke. Nah, kalian lihat. Ini adalah cuci tangan yang bersih ya. Dimana seluruh tangan ini dari bagian depan, bagian dalam, bagian sela-sela, bagian samping, semua kena sabun. Oke adik-adik? Nah adik-adik, sekian untuk tutorial cuci tangan yang baik dan benar hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Shalom adik-adik, kembali lagi dengan Kak Laubi di sini. Nah, adik-adik, sebentar lagi kan kita akan merayakan nih kemerdekaan Indonesia tanggal 13 Agustus. Nah, kakak ada challenge nih buat kalian semua. Untuk kalian, untuk adik-adik yang kelas Love dan Hope, kakak ada challenge, yaitu nanti kakak akan share gambar ini ke grup parents. Nah, nanti papa mama kalian bisa print ini untuk kalian dan kalian bisa warnain sesuka kalian. Nah, nanti hasilnya kalau contohnya nih seperti ini. Kalau kalian udah warnain, kalian bisa foto sambil pegang hasil karya kalian, kemudian di-share ke grup parents. Dan juga untuk kelas Faith, kakak ada challenge juga buat kalian, yaitu kalian membuat kreativitas dengan bertemakan kemerdekaan Indonesia. Contohnya nih seperti ini, kalian bikin bendera, ada tulisannya HUT RI 75. Kemudian kalau bisa yang lain juga, kalian bisa bikin nih kayak gantungan seperti ini, itu I love Indonesia. Ataupun kalian bisa bikin kreativitas sesuka kalian yang kalian bisa dengan bahan-bahan yang ada di rumah kalian masing-masing. Kemudian untuk kalian yang kelas wisdom, kakak juga ada challenge buat kalian. Kakak akan sediain 3 puisi dengan judul yang berbeda. Kalian bisa pilih puisi mana yang menurut kalian menarik dan kalian bisa bacakan sambil divideoin oleh orang tua kalian. Dan nanti videonya akan di-share ke grup parents. Nah, untuk semua kelas nanti akan dipilih juaranya dari juara 1, juara 2 sampai juara 3. Dan nanti pemenangnya akan diumumkan di minggu ketiga. So, adik-adik semuanya wajib ikut ya. Dan juga adik-adik selamat berkreasi. Bye-bye. Baik adik-adik semua, kita sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan, ya, sudah melakukan aktivitas. Sekarang tiba saatnya kita akan menutup ibadah kita. Ya, yuk adik-adik semua, kakak undang untuk angkat tangannya tinggi-tinggi. Sudah? Ya. Yuk ikutin kakak Heni berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih
untuk kehadiran-Mu dalam ibadah kami. Tuhan, berkatilah kami, berikanlah kepada kami semua kesehatan, dijauhkan dari kami sakit penyakit, dijauhkan kami dari mara bahaya. Hikmat Tuhan melimpah atas kehidupan kami. Kami diberikan kepintaran, kami diberikan kecerdasan, kami jadi anak yang takut akan Tuhan, anak yang mengasihi orang tua, anak yang dengar-dengaran akan perintah Tuhan. Berkati kedua orang tua kami, berkati saudara-saudara kami, berkati kakak-kakak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat Tuhan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami semua sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bye-bye adik-adik. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.